Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Sharing with Tinol, teman-teman ya. Dan Oni mengapresiasi sekali kedatangan kalian hari ini, itu karena ketika kalian datang di sini itu bisa menunjukkan bahwasanya teman-teman sekalian itu pengen eh, kehidupan sehari-harinya setelah Ramadan itu bakal jadi lebih baik, gitu ya. Masya Allah, berarti kalian itu orang-orang yang Allah pilih sampai akhirnya Allah gerakan hatinya untuk ikut di webinar ya bisa dibilang ya, atau sharing kita hari ini, gitu ya. Nah, jadi biar nambah berkah teman-teman, karena di sini banyak sekali malaikat ya. Ketika kita melaksanakan majelis, ketika kita datang di majelis itu biasanya banyak banget malaikat nih. Jadi biar nambah berkah, kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Jadi, FYI dulu ya, teman-teman, di titik nol untuk kedepannya, kita bakal ada sharing seperti ini nih, sepekan sekali. Dan boleh teman-teman notes, di pekan pertama dan pekan ketiga, kita akan ngelaksanain seperti ini ya sharingnya. Jadi, berbagai macam topik yang relate dengan perempuan atau muslimah khususnya. Kemudian nanti di pekan kedua, kita bakal ada Q&A gitu. Jadi buat teman-teman yang punya banyak pertanyaan, ya insya Allah akan sama-sama kita jawab di Q&A. Ya, jadi kita akan mendatangkan coach yang memang ahli lah gitu ya. Nanti sama Mbak Eka Q&A-nya di hari Sabtu biasanya teman-teman. Terus di minggu keempat nih kabar baik buat teman-teman yang pengen update, pengen up to date gitu ya, tapi bingung kira-kira gimana ya aku bisa dapat informasi-informasi tentang dunia terkini gitu. Atau teman-teman nggak sempat untuk ngikutin perkembangan zaman, teman-teman jangan khawatir. Nanti di setiap di akhir bulan, di hari Ahad malamnya seperti ini, kita bakal bahas ya lisan apa aja yang lagi booming gitu. Kayak sekarang ya, yang lagi booming itu kan banyak kayak ada dokter dokter residen gitu. Terus juga ada dosen UGM, terus ada juga pejabat yang ternyata bandar judi itu kan banyak ya. Nah, buat teman-teman yang mau ngikutin informasi terkini tapi nggak ada waktunya, bisa ikut setiap di akhir bulan ya, teman-teman, di Sharing with Tinol sesi trending topik gitu. Jadi boleh di notes ya, teman-teman. Nah, hari ini kita bakal sharing with Tinol, tapi Oni nggak sendiri. Jadi Oni bakal ditemani sama tim titik nol nih. Jadi mungkin salah satu tim ini udah lumayan lama lah di sini, tapi kemarin itu di balik layar. Nah, sekarang udah muncul ke permukaan nih. Ada Imoto Dita. Halo Imoto Dita. Imo? Wah, Imo gimana nih Imo? Nah, jadi Imo ini nanti bakal sharing-sharing bareng Oni ya. Tapi alangkah lebih baiknya Imo boleh nih coba perkenalan dulu Imo. Kenapa dipanggilnya Imo dan Halo, sebagainya. Assalamualaikum teman-teman semua. Halo. Maaf ya tadi jaringan Dita sempat hilang. Soalnya hujan jadi jaringan nggak stabil. Ya lagi hujan ya sama. Gimana nih Imo? Kenapa bisa dipanggil Imo dan boleh sedikit perkenalan sama teman-teman yang lain? Boleh, Imo itu artinya adik perempuan. Jadi aku di Tino itu adik karena aku paling bungsu sih kayaknya ya. Soalnya yang lain udah pada senior semua. Masya Allah. Ya Imo ya. Imo itu dari negara apa? Dari Korea kalau nggak salah kemarin. Nah, jadi kita nambah kosakata baru nih. Imoto Dita ya. Teman-teman bisa panggil Imo Dita gitu. Boleh. Oke, Imo kita hari ini bakal bahas tentang apa nih Imo? Don apa ya kemarin Dita? Ya, kita bakal bahas do and don't after Ramadan ya. Ya, benar. Mm-mm. Jadi gimana caranya biar kita tuh setelah Ramadan kita nggak low bad gitu, baterai kita tuh nggak low bad gitu. Jadi biar kita tetap semangat dan kita bisa langsung praktis setelah Ramadan ini. Nah, tapi sebelum itu ya teman-teman, karena Ramadan ini kan erat kaitannya dengan membangun kebiasaan ya, membangun kebiasaan. Nah, Oni mau tanya dulu nih sama Imo dan teman-teman yang ada di sini. Kira-kira setelah bulan Ramadan selesai, gimana kondisi ibadah dan kebiasaan-kebiasaan baik kalian? Apakah menurun, ataukah biasa aja, ataukah malah meningkat? Atau fluktuatif? Boleh teman-teman, coba di kolom chat. Atau Imo sendiri nih, Imo gimana?
Kalau untuk Imo sendiri sih biasa aja ya. Karena namanya manusia pasti iman tuh terkadang naik turun ya, Oni. Jadi Mm-mm. terkadang berusaha buat memotivasi diri sendiri untuk terus meningkatkan ibadah sih. Ya, Masya Allah. Iya ya, kita sebagai manusia kadang suka naik turun fluktuatif. Nah ini juga Mbak Rindu menurun Oni kayaknya. Tapi alhamdulillahnya ketika kita merasa menurun, kita tuh terus mencari gitu loh. Kita terus mencari gimana caranya biar naik. Karena memang ya benar kata Imo tadi, ketika kita menjadi seorang manusia tuh pasti kulu bani Adam khotok. Di setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Nah, jadi sudah tugas kita untuk mencari gimana caranya biar kita tuh jadi lebih baik lagi. Ketika kita turun, kita gimana caranya kita naik lagi gitu loh. Nah, teman-teman yang lain boleh ya sembari Oni sharing-sharing, eh boleh di kolom komentar gimana kondisi keimanan kalian sekarang gitu. Sama sih Oni juga kadang fluktuatif ya. Terkadang juga aduh dunia yang mendominasi dan sebagainya. Tapi kita harus tetap semangat untuk menyeimbangkan antara keduanya gitu ya. Nah, kenapa Oni tanya gitu ya, Imo dan teman-teman terkait dengan kondisi kalian? Karena sebenarnya kita sebagai seorang Muslim ya, ketika kita diberikan hadiah bertemu dengan bulan Ramadan, itu tuh sebenarnya salah satu privilege kita. Jadi privilege seorang Muslim itu ketika ingin membentuk suatu kebiasaan baru, Allah kasih semacam program. Jadi Allah tuh udah ngedesain program buat kita start atau kita memulai untuk membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Jadi bulan Ramadan ini jadi pembahasan kita saat ini ya untuk menjadi reminder dan menegaskan kita kembali kalau misalnya tahun depan kita dikasih kesempatan kembali untuk bertemu dengan Ramadan. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakannya lagi gitu. Karena tadi ya kita tuh ngerasa kalau ngebentuk kebiasaan itu kayak susah banget gak sih, Imo? Iya benar. Mm-mm, Karena kadang sesuatu itu harus dipaksa biar betul, lama-lama jadi terbiasa gitu. Karena benar, kalau misalnya kita nurutin hawa nafsu kita buat nanti aja males, nanti kita nggak bakalan beribadah sama Allah gitu. Jadi segala sesuatu betul. harus dipaksa. Iya, jadi terkadang itulah titik tantangannya ya. Kita tuh harus memaksakan diri. Karena susah loh sebenarnya untuk membangun suatu kebiasaan itu susah banget. Jadi kalau misalnya kita sebut sesuatu itu sebagai kebiasaan ya, jadi kalau misalnya teman-teman melakukan sesuatu tanpa mikir panjang, nah itu disebut dengan kebiasaan. Misalnya ya, kita kita bangun tidur, beda-beda tuh refleksnya. Ada yang langsung minum, ada yang langsung ambil wudhu gitu, ada juga yang langsung eh, ngecek notifikasi kan beda-beda ya. Habit setiap orang tuh beda-beda. Nah, untuk menjadi sebuah kebiasaan itu kan pasti butuh waktu yang lama. Dan biasanya titik tantangannya adalah untuk memulainya itu. Kadang kita banyak godaan. Kayak misalnya mau diet aja banyak godaan kan. Di sekitar kita pada jajan dan sebagainya. Nah, tapi untungnya sebagai seorang muslim, kita tuh ada satu wadah atau program namanya bulan Ramadan ini selama 30 hari. Kenapa ya, Imo dan teman-teman? Karena pertama, kita perhatiin deh, ketika bulan Ramadan, orang-orang di sekitar kita, itu tuh kayak jadi semangat gitu kan ibadahnya ya. Jadi lebih sering sholat di masjid, terus juga yang biasanya Al-Quran yang nggak kebuka jadi kebuka. Nah, dengan adanya suasana yang ngedukung ini, itu tuh kita bisa terwarnai dengan hal-hal yang positif. Jadi ketika kita ngeliat orang-orang di sekitar kita kayak gitu, kita bisa ikut jadi seperti itu. Nah, karena kalau di bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan yang lainnya, kadang tuh sama kan ya, orang-orang tuh ya dunia yang mendominasi gitu. Tapi kalau bulan Ramadan, kita bisa memanfaatkan momentum itu karena orang-orang di sekitar kita juga lagi fokus ibadah. Nah, terkait dengan fokus, kita juga punya fokus yang tepat lah ya, yang lurus gitu, yang jelas. Karena kita udah tahu kan, oke, kurang lebih 30 hari waktunya, terus kita ada targetan setiap hari harus one day one juice misalnya, setiap hari harus duha, setiap hari harus baca ini, baca itu gitu. Jadi fokus kita tuh kayak lebih jelas gitu loh. Kemudian kita juga punya rutinitas yang teratur jadi kan ya. Jadi kita bisa nempelin misalnya setelah sholat asar atau setelah sholat fardu kita bisa baca Al-Quran misalnya satu lembar lah at least gitu. Nah, jadi bulan Ramadan tuh sayang banget kalau misalnya disia-siakan gitu ya. Kalau misalnya kita bertemu lagi nih di bulan Ramadan di tahun depan. Nah, tapi kebanyakan orang ya, Imo dan teman-teman yang lain bertanya-tanya nih gitu.
emangnya cukup gitu untuk membuat kebiasaan itu terjadi dalam hidup kita padahal cuma waktu 30 hari. Nah, sebenarnya ya, untuk membuat suatu kebiasaan itu 100% nempel ke diri kita, memang nggak cukup ya waktunya 30 hari. Tapi sebenarnya di bulan Ramadan ini nih, momentum yang tepat banget untuk kita ngambil titik start. Karena terkadang untuk memulai suatu kebiasaan yang baik, kita tuh susah untuk memulainya itu loh guys. Ya kan? Kadang susah memulai kan. Misalnya kita mau membangun kebiasaan sholat tahajud, banyaklah pikiran panjang pikiran kita misalnya kayak aduh nanti ngantuk lah nanti nggak kebangun lah nanti apalah nanti itulah gitu kan ya. Nah, jadi ketika ada bulan Ramadan kita tuh bisa lebih mudah untuk ngambil titik startnya itu tadi gitu. Terus bisa dibilang kita tuh kayak bangun fondasinya ketika bulan Ramadan itu fondasinya bisa terbangun. Terus kita tuh bisa kayak ngurangin resistensi gitu loh. Jadi resistensi itu keadaan ketika kita tuh nolak sesuatu. Tadi kan karena kita udah mikir sulit duluan, jadi kita kayak udahlah aku nggak bisa gitu. Nggak udah kayak apa hopeless duluan gitu. Tapi padahal ketika kita di bulan Ramadan, kita bisa eh, menerima paksaan itu dengan hal yang positif. Dengan paksaan itu kita oke deh aku bisa gitu. Nah, jadi momentumnya tuh tepat banget ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ya teman-teman. Nah, tapi ketika bulan Ramadan ini selesai, kita nggak boleh langsung lowbat karena eh, sebenarnya gini ya, teman-teman nggak perlu langsung misalnya kayak satu hari langsung 5 juz dan sebagainya. Nggak harus seperti itu sebenarnya. Kita bisa pelan-pelan. Karena Allah tuh bilang dalam Quran Surah Al-Baqarah 286 ya teman-teman. Jadi Allah tuh nggak membebani seseorang eh, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi sesuai kesanggupan kita aja. Kita sanggupnya setiap hari tuh gimana? Baca Al-Qur'annya gimana? Ibadah sunnahnya gimana? Gitu. Yang penting kita tuh konsisten. Karena kata Rasulullah, Allah itu paling mencintai perbuatan atau amal yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman beranggapan bahwasanya bulan Ramadan ini bisa membuat kebiasaan itu langsung menempel 100%, itu sebenarnya lebih tepatnya itu kita bisa bangun fondasi dulu di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan nanti, ya setelah selesai bulan Ramadan kayak sekarang nih Syawal, itu tuh eh, kita udah sedikit banyak kenal dengan kebiasaan-kebiasaan yang pengen kita bangun. Gitu. Yang penting kita secara konsisten ya melakukan itu. Gitu sih, Imo dan teman-teman semuanya. Gimana nih menurut Imo? Iya, benar banget Oni. Karena kan terkadang segala sesuatu memang harus dipaksa ya kan. Apalagi kita ini anak muda yang imannya naik turun gitu ya kan. Jadi kita benar-benar harus bisa memotivasi diri sendiri agar diri kita ini ya bisa beribadah terus sama Allah gitu. Eh, ngomong-ngomong juga nih Ani, selain itu juga kita nih punya implementasi nilai Ramadan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu harus bisa berusaha untuk lebih sabar menghadapi segala masalah yang ada dalam hidup kita. Kadang kan kita itu ngerasa nggak bisa sabar ya kalau misalnya dapat masalah, dapat ujian dari Allah. Padahal terkadang masalah yang Allah kasih ke kita itu bisa jadi untuk menguji kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih kuat lagi untuk menghadapi setiap ujian yang Allah kasih ke kita gitu. Tapi terkadang manusia ini merasa, ya Allah, kok aku selalu diuji sih? Padahal Allah tuh kadang menguji kita biar kita tuh bisa sabar untuk menghadapi ujian. Suaranya jelas nggak? Jelas, Imo. Jelas ya. Nah, satu lagi juga terkadang kita itu butuh banget untuk meningkatkan kesadaran diri dalam beribadah gitu ya kan. Karena segala sesuatu itu benar-benar harus dipaksakan untuk diri kita sendiri. Karena kalau misalnya bukan diri kita sendiri, siapa lagi gitu ya kan? Karena nggak mungkin kalau misalnya orang lain yang memaksakan kita untuk beribadah. Kira-kira menurut ini nih, hmm, ke implementasi kehidupan sehari-hari kita setelah Ramadan itu apa aja sih? Ya, implementasi setelah Ramadan ya. Jadi kayak nilai-nilai Ramadan tuh kan biasanya kita tuh nahan hawa nafsu, lebih sabar, lebih tenang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin itu bisa terbawa tuh. Jadi yang awalnya mungkin suka emosian jadi lebih
tenang gitu. Yang awalnya mungkin suka kepancing ngomongin orang, jadi oh nggak usah gitu kayak gitu. Itu sih ya yang bisa kita terapin ke sehari-hari ya yang kebawa. Baik, tapi selain itu juga kita bisa menjalin silaturahmi juga ini kepada orang-orang di sekitar kita, walaupun sudah nggak lagi di bulan suci Ramadan, tapi kita bisa tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Gitu. Jadi sebisa mungkin harus selalu menjaga tali silaturahmi dan nggak terputus. Iya, Insya Allah. Itu ya jadi eh, yang bisa kita implementasiin setelah Ramadan ya, Imo. Ya benar. Mm-mm. Nah, terus setelah bulan Ramadan kita harus evaluasi kan ya pasti ya. Ya. Kalau Imo sendiri gimana? Udah udah ngeevaluasi belum gimana pasca Ramadannya gitu? Mungkin kalau untuk Imo sendiri mungkin lebih memperbanyak lagi ibadah kali ya, tetap harus dipaksakan gitu. Karena jujur akhir-akhir ini merasa iman tuh benar-benar lagi naik turun sih. Ya ya. Jadi benar-benar harus dipaksakan untuk beribadah. Betul, benar sih. Karena terkadang ya sistem kita sekarang itu ngebuat kita tuh kayak jadi nggak fokus ke akhirat nggak sih? Sebenarnya ya teman-teman ya, seorang perempuan itu tugasnya adalah di rumah dan memberikan cinta. Sehingga bisa membentuk generasi-generasi terbaik. Cuman karena sistem kita sekarang seperti ini, jadi apa ya, kalau Oni melihat ya, mengobservasi di lingkungan-lingkungan Oni itu terkadang kita sekarang banyak tolak ukurnya sebagai uang, uang, uang dan sebagainya gitu. Jadi ya, seperti itulah. Kita harus kuat-kuat ya. Seorang perempuan di masa sekarang harus punya prinsip, teman-teman. Karena mudah goyah, karena kita kan dominan perasaan gitu. Nah, balik lagi tadi ya, teman-teman. Ketika Ramadan udah selesai, jangan sampai iman kita juga terbang. Jangan sampai. Jadi kita harus ada evaluasi. Harus melihat ke belakang lagi nih, gimana ya ibadah aku kemarin. Nah, jadi kalau ini suka dengar-dengar ceramah tuh ya, ustadz-ustadznya pada bilang untuk melihat apakah ibadah kita diterima atau enggak, walaupun kita enggak tahu ya, wallahu alam. Tapi salah satu tolak ukurnya adalah bagaimana kita setelah Ramadan. Kalau misalnya setelah Ramadan kita nganjlok lagi, makin parah gitu, berarti kemungkinan ada aja nih ibadah-ibadah kita ketika bulan Ramadan yang mungkin ada salah niat atau salah tata cara gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mengukurnya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir gitu. Ketika kita udah sadar aja ya, at least kita sadar kalau misalnya, oh kayaknya iman aku turun. Nah, itu tuh sebenarnya udah ada sinyal-sinyal dari Allah kalau Allah tuh pengen pengen kita berubah gitu. Karena masih ada waktunya selagi eh, kita belum dicabut nyawanya, kita masih ada kesempatan buat bisa lebih baik lagi gitu, teman-teman. Jadi kita sama-sama nih bisa ngevaluasi diri, kita bisa ngeliat gimana ibadah kita sebelum dan sesudah Ramadan. Karena ibaratnya ya, kita tuh lagi perjalanan jauh nih. Kita perjalanan jauh, let's say, misalnya dari Palembang nih, Imo sama Oni kan dari Palembang, mau ke Bekasi, jalan darat gitu ya. Nah, otomatis, nggak jauh deh, karena itu terpisah laut ya. Misalnya dari Palembang mau ke Pagaralam gitu. Nah, itu pastinya kami butuh GPS dong, GPS atau map. Untuk ngelihat kita tuh sekarang udah sampai di mana, kita udah masuk ke kilometer berapa, terus berapa menit lagi sih kita tuh sampai ke tujuan, atau jangan-jangan kita salah jalan. Nah, begitu juga dengan hidup ya, begitu juga dengan pasca Ramadan. Kita harus punya GPS atau bahan evaluasi itu. Karena setelah Ramadan kita harus ngelihat, kita nih udah di kilometer berapa ya, terus apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita pertahankan. Kemudian tujuan kita udah bener belum nih? Niat kita udah bener belum nih? Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, niat kita tuh harus selalu diperbarui ya. Namanya kita manusia. Manusia tuh kadang suka apa ya, goyah-goyah tadi kan kata Imo. Jadi harus selalu diperbaiki, diperbarui niat ini gitu. Jadi teman-teman kita bisa sama-sama evaluasi nih. Apa aja yang bisa kita evaluasi? Pertama ibadah wajib kita. Ya, kita kita lihat kira-kira ibadah wajib kita udah tepat waktu belum? Nah, tepat waktu itu bukan tepat waktu sih, lebih lebih tepatnya tuh di awal waktu. Kalau tepat waktu di akhir asar pun itu masih tepat waktunya, bener kan? Tapi kalau di awal waktu berarti ketika azan udah berkumandang kita langsung segera ambil wudhu dan melaksanakan sholat gitu ya. Apakah ibadah wajib kita nih udah di awal waktu?
udah terlaksana semuanya atau belum, kemudian kualitasnya gimana gitu, kuantitasnya bagaimana. Nah, itu harus diperhatikan ya ibadah wajibnya. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi ibadah sunnah. Nih, ibadah sunnah. Kira-kira kalau Imo sendiri lagi senang apa nih ibadah sunnah yang Imo lakuin? Kalau Imo sendiri sih tahajud, Ewan nih. Tahajud ya, Masya Allah ya. Iya sih, kalau tahajud tuh kayak kita tuh lebih tenang, lebih plong gitu ya. Heeh, kayak kalau kita narik napas tuh kayak 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 plong aja gitu gitu ya. Heeh. Masya Allah ya, semoga terus konsisten ya dan bisa kita contoh nih Imo. Jadi ibadah sunnah sesuai dengan kesanggupan teman masing-masing. Kalau misalnya tahajud belum sanggup, coba di duha. Kalau duha belum sanggup, coba di rawatib gitu. Nempel sebelum atau sesudah apa namanya sholat-sholat fardu, sholat-sholat wajib. Jadi gitu ya teman-teman. Gak harus langsung teret semuanya mau dilakuin karena kita juga manusia dan kita punya keterbatasan, pelan-pelan aja. Yang penting pasti, yang penting teman-teman itu konsisten gitu. Jadi kita itu ya ibadah wajib bisa kita evaluasi, ibadah sunnahnya, baca Al-Qur'annya juga. Karena nanti Al-Qur'an itu bakal menemani kita di alam kubur gitu. Dan kalau misalnya kita mengamalkan Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an, nanti bakal ada apa ya istilah kayak benefit gitu ya ketika kita di akhirat nanti tuh teman-teman baca Al-Quran jangan sampai dalam satu hari itu nggak kebuka Al-Qurannya kalau misalnya nggak sempet banget dengerin lah murotal murotal gitu terus kita juga bisa akhlak kita ya akhlak perilaku kita kayak tadi kita udah sabaran atau belum orangnya dan sebagainya gitu kita juga bisa melaksanakan puasa-puasa nih setelah bulan Ramadan kan banyak ya puasa-puasa sunnah kayak sekarang ada puasa Syawal. Terus tadi kata Imo kita juga jangan lupa untuk sedekah, untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Itu karena eh, ketika bulan Ramadan ini selesai, bukan berarti titik finish kita itu di Idul Fitri, bukan. Tapi itu tuh malah jadi titik start kita, teman-teman. Jadi kadang tuh kita ngerasa kayak, oh udah Idul Fitri, udah hari kemenangan nih, udah hari-hari selanjutnya kayak biasa aja. Enggak ya, padahal kita harus menjadikan itu sebagai titik start lagi untuk mulai kehidupan selanjutnya di 11 bulan lainnya. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kalau kata Umar bin Khattab, kita tuh harus menghisap diri kita sendiri dulu sebelum kita dihisap eh, di ditimbang ya, ditimbang amal perbuatan kita di hari hari akhir kelak gitu. Jadi kita harus menghisap dulu, maksudnya kita harus mengevaluasi diri kita dulu ya. Jadi kita tuh bisa lebih sadar diri tadi loh teman-teman. Kita bisa tahu kelemahan oh kelemahan kita tuh di mana, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikurangin. Misalnya kita tahu kita bakal melakukan perbuatan maksiat kalau di situasi dan kondisi seperti ini gitu. Jadi kita bisa ancang-ancang lah gitu ya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu, Imo. Nah, kira-kira Imo ya, tadi kan kita tuh do and don't ya, do and don't kita bahas. Apa aja sih Imo, menurut Imo yang harus kita lakuin nih setelah bulan Ramadan biar kita tuh lebih konsisten lagi nih, biar kita nggak naik turun gitu. Boleh. Mungkin kita bisa puasa kali ya, kan sekarang lagi kata Oni tadi ada puasa Syawal, kita bisa puasa Syawal. Tapi sebelum puasa Syawal lebih baik bayar utang puasa dulu sih. Yang cewek-cewek jangan lupa untuk bayar utang puasanya. Terus juga bisa puasa Senin dan Kamis juga. Satu lagi teman-teman, kalau memang misalnya kalian pengen coba untuk memperbanyak amal-amalan sunnah itu bertahap aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba tahajud nih, kalian coba deh sebelum tidur, kalian nyatin di dalam diri kalian, ya Allah, aku besok mau bangun sholat tahajud, tolong bangunin aku. Nah itu biasanya nanti tanpa pakai alarm, biasanya Allah tuh ngebangunin kita gitu. Biasanya kayak gitu ini. Terus juga usahain sebelum tidur juga baca surat Al-Mulk ya teman-teman, karena kita pernah baca katanya Al-Mulk itu bisa menolong kita di alam kubur nanti. Terus kita juga pernah dengar ceramah dari Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah, kita itu harus memperbanyak amalan sunnah. Jadi kalau misalnya kita sudah memperbanyak amalan sunnah, sewaktu-waktu iman kita turun, itu amalan sunnah kita yang hilang, bukan amalan wajib kita. Gitu ini. Karena terkadang kita tuh udah berusaha ya kan,
untuk konsisten gitu melakukan ibadah. Tapi terkadang namanya kita manusia, wajar kalau misalnya naik iman kita itu naik turun, kadang suka dapat godaan gitu ya kan. Terus apa lagi ya? Bingung nih. Ya berarti ibadah-ibadah sunnah ya, kita harus melakukan Ya, ibadah-ibadah sunnah. Karena kalau wajib pasti dong, kita udah balik, pasti ya teman-teman. Kadang tuh suka sedih ya Imo dan teman-teman. Kadang orang-orang tuh eh, termasuk Oni dulu sendiri gitu ya, tolak ukur seseorang itu alim hanya karena sholat 5 waktu. Padahal itu kewajiban gitu ya. Itu kewajiban, bukan menjadi tolak ukur seorang alim gitu. Kayak menutup aurat juga, menutup aurat sesuai dengan syariat. Itu kewajiban, bukan menunjukkan seseorang itu alim. Itulah kita semakin asing ya dengan Islam agama kita sendiri. Tapi beruntunglah benar. orang-orang yang asing, eh, itulah yang Allah Allah pilih ya. Apalagi di akhir zaman ini semakin sedikit. Lihat aja yang datang ke kajian dibandingkan datang ke party atau datang ke konser ya. Itu lebih banyak yang datang ke Benar. konser kan. Mm-mm. Nah, kalau tadi Imo Bahkan bahas gimana Imo? bahkan ini Hmm? kita yang cewek-cewek pakai baju syari kadang suka dibilangin ibu-ibu. Iya, Padahal itu udah kewajiban kita sebagai seorang muslimah untuk menutup aurat dengan sempurna. iya, Masya Allah. Kadang kalau misalnya kita jogging, kita olahraga, kita pakai gamis tuh kayak orang-orang aneh lihat kita. Bener-bener kasihan tuh kalau misalnya ada teman-teman kita yang baru belajar hijrah nih Oni, terus Mm-mm. dibilangnya orang kayak gitu, takutnya mereka jadi ngerasa ah gak mau lagi ah pakai baju syari, nanti dibilangin ibu-ibu. Nah takutnya jadi ada yang nggak berani lagi pakai baju syari. Padahal kan kita pakai baju syari itu kan memang udah syariatnya gitu. Tapi masih ada Mm-mm. aja orang yang bilangin ah kayak ibu-ibu kamu pakai baju syari gitu. Padahal cewek-cewek kalau pakai baju syari itu cantik banget loh, sumpah. Masya Allah. Iya, anggunli gitu ya. Auranya langsung keluar. Kayak, Masya Allah banget. Apa keibuan gitu ya. Gak apa-apa memang jadi ibu kan. Keibuan tuh Iya bagus. bener. Hmm. Itu ya berarti iya teman-teman kalau misalnya kita kita hijrah itu pasti ada aja yang ngebuat kita tuh down. Nah teman-teman di sini pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ketika hijrah ya boleh ketik di kolom komentar. Ketika teman-teman hijrah pernah nggak kalian tuh dengar kayak omongan orang lain yang buat kalian tuh down dan sakit hati? Kalau Imo tadi ada ya yang itu tadi diomongin ibu-ibu tadi ya. Iya. Iya. Soalnya waktu itu pernah nih, Dita jalan sama temen. Oh, Hmm. terus pakai abaya warna hitam kan. Terus Hmm. pas lewat itu ada orang-orang nyanyi yali-yali gitu. Apa dia? Padahal kan eh, pakaian kita kan menutup gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita tuh pakai pakaian ketat atau gimana baru agak aneh. Ini pakai baju panjang aja digituin loh. Iya, tuh. Ngeri ya sekarang. Iya, ini juga ada nih di kolom komentar pernah. Iya, pernah. Jadi nggak apa-apa loh teman-teman ketika kita hijrah, terus ada omongan-omongan orang yang buat kita sakit hati, nggak apa-apa banget. Ini nih belum seberapa sebenarnya sama ujian-ujian Rasulullah dan sahabat pada zaman dulu. Mereka itu lebih lagi loh, bukan cuma sekedar verbal, mereka bukan cuma dikatain aja, tapi dilemparin batu, mau dibunuh gitu. Kita belum seberapa. Jadi sebenarnya ya, eh, ceramah siapa ya? Ceramah Ustadz Felix kalau nggak salah ya di Escape atau di mana gitu. Jadi Ustadz Felix tuh bilang sebenarnya setiap hari kita tuh eh, minta diuji karena di dalam di dalam sholat kita kan baca Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yang intinya kita tuh minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berkahi lah gitu. Itu kan masuknya ke sahabat, para sahabat Rasulullah gitu ya, Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang alim gitu. Nah, kita lihat aja orang-orang yang kita kan minta itu ya, minta jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang seperti itu. Kita lihat aja orang-orang yang seperti itu nggak ada satupun yang nggak diuji, ya kan? Bahkan banyak yang meninggal itu eh, mereka disiksa atau mereka difitnah dan dimasukkan penjara. Tuh. Jadi sebenarnya eh, kita tuh minta minta ujian karena memang setiap manusia tuh pasti dapat masalah ya teman-teman. Tinggal kita mau pilih masalah karena kita berbuat maksiat atau masalah karena kita mau taat. Itu pilihan di kita. Setiap manusia pasti
diuji, ya kan? Kita nggak mungkin nggak diuji. Pernah nggak Imo ini ngerasa hidupnya nggak pernah diuji gitu? Nggak pernah. Pasti tiap hari itu ada aja masalah. Pasti ada Tapi aja. nggak apa-apa. Ya Nggak bahkan, apa-apa itu. Karena heeh, Allah sayang sama kita. iya Kalau benar. kita diberi ujian. Berarti kita masih diperhatikan sama Allah. Kalau misalnya Nah, kita nggak diuji lagi, kita nggak diingetin sama Allah lagi, kita kayak lempang-lempang aja kita berbuat maksiat, tapi hidup kita lancar-lancar aja nggak ada masalah. Nah itu harus kita pertanyakan. Jangan-jangan Allah nggak mau lagi noleh sama kita saking bebalnya gitu kan? Apa? Selagi itu dalam ketaatan, it's okay teman-teman. Balik lagi ke topik ya. Jadi ngomongin boleh, gitu. boleh. Nah, tadi nih, apa yang harus dilakukan? Sekarang, apa yang nggak boleh dilakukan ketika bulan Ramadan? Nah, jadi ada satu satu ayat yang menarik ya, teman-teman. Quran Surah An-Nahl ayat 92. Jadi bunyinya gini. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Maksudnya apa? Jadi Allah di dalam Quran Surah An-Nahl ini, Allah tuh apa ya, mengasih tahu ke kita jangan sampai kita jadi perempuan yang seperti itu. Jadi misalnya kita udah susah payah nih, mintal benang ya. Terus tiba-tiba kita cerai beraikan lagi. Maksudnya jangan sampai kita tuh udah kayak ngebet banget gitu ya di bulan Ramadan kita udah sesuai track banget. Tapi setelah Ramadan kita tercerai berai kembali gitu. Benang kita udah kusut kembali. Jadi eh, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Yang pertama kita nggak boleh kebiasaan buruk itu terjadi lagi. Misalnya kebiasaan buruk itu udah teredam nih selama bulan Ramadan. Kayak misalnya kita ngomongin orang atau mudah emosian dan maksiat-maksiat lainnya gitu ya. Nah, jangan sampai ketika bulan Ramadan selesai, kita mulai lagi lakukan kebiasaan buruk itu ya. Terus juga kita nggak boleh kayak semacam malas ibadah. Jadi harus dipaksa tadi ya kata Imo. Harus ada pemaksaan dalam diri ini. Toh itu juga kan jadi bekal kita di akhirat ya. Karena kita di dunia ini kita cuma numpang lewat aja teman-teman. Cuman numpang nyari bekal aja. Karena tujuan akhir kita adalah di akhirat. Jadi jangan lupakan apa-apa yang sudah kalian bangun, kita bangun ya di bulan Ramadan, itu harus kita lakukan kembali ini di sini. Kita nggak boleh malas ibadah, kita nggak boleh jangan mentang-mentang setelah selesai Ramadan kita berpikir kayak ah udahlah pahalanya sama aja nggak dilipat gandakan kalau di bulan Ramadan kan dilipat gandakan 100 kali lipat gitu ya. Jadi nggak mau berbagi, jadi nggak mau baca Al-Quran, itu jangan sampai. Nah terus juga pola makan sama pola tidur nih biasanya. Biasanya pola makan pola tidur anak-anak zaman sekarang itu ya eh, kadang tuh mirisnya mereka di siang hari tidur, di malam hari malah begadang, ya enggak? Ya kan? Nah, itu tuh nggak baik, teman-teman. Jadi harus kita disiplinkan lah mau tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa. Jangan sampai di siang hari yang harusnya kita tuh produktif, kita malah tidur. Pola makannya juga nih PR untuk Oni sendiri dan teman-teman yang di sekitarnya kadang orang-orang di sekitar tuh suka jajan gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya kalau pola makan sama pola pola tidur ya, kalau misalnya kita bulan Ramadan mungkin teratur ya. Nah, setelah Ramadan ini harus kita perhatikan karena kalau misalnya pola makan sama pola tidur kita nggak baik, nggak bagus, kita tuh jadi nggak fokus gitu. Jadi nggak fokus, jadi mudah lemas, jadi nggak produktif. Nah, gitu. Terus kita eh, jangan lupa untuk nambah ilmu juga selama setelah bulan Ramadan. Karena kadang orang tuh Ramadan ikut kajian, tapi setelah Ramadan nggak ikut kajian. Karena sebenarnya dengan kajian inilah yang bisa jadi reminder-reminder buat diri kita tadi, yang fluktuatif tadi kan. Kita yang suka futur ini, kita butuh kajian. Nah, itu donnya Imo dan teman-teman semuanya. Wah, Masya Allah. Baik, Oni. Tadi kan ngejelasin hal-hal yang nggak boleh dilakukan pada saat bulan Ramadan nih. Ini kita bakalan ngejelasin tentang mengelola godaan duniawi pasca Ramadan. Mungkin banyak dari kita ya, kalau sudah selesai puasa itu ngerasa, ah boleh deh kayaknya gibah. Karena merasa puasa udah selesai gitu ya kan. Padahal sebenarnya gibah itu dosa yang paling besar loh. Tapi terkadang masih banyak orang yang menganggap remeh dosa gibah. Bener nggak? Pasti banyak dari kita tuh, terutama diri aku sendiri mungkin ya, untuk bisa lebih belajar lagi untuk nggak ngomongin keburukan orang lain. Karena ingetin aja pas setiap kali kita mau ngomongin keburukan orang lain, ingat
kita sendiri juga punya keburukan, tapi mungkin Allah yang menutupi aib-aib kita gitu. Jadi selain kalau misalnya kita mau ngomongin orang itu, kita pikirin dulu gitu sebelum ngomongin orang tersebut. Terus juga mungkin kita bisa ikut kajian gitu ya. Ada suaranya nggak? Maaf ya. Iya, kecil tadi agak kecil. Ini udah Nah, terus kita lanjut ya. Terus juga kita bisa ikut kajian gitu yang kayak orang bilang kita harus bisa Ibu mencari mungkin boleh satu. dideketin lagi, Ibu. Kecil suaranya. Oh, boleh. Ini kedengaran nggak? Soalnya lagi di rumah sakit, jadi nggak Kedengeran, bisa kedengeran. ngomong. Maaf ya. Keden- Terus juga yang kedua, itu kita bisa dengan cara untuk kajian gitu. Jadi kita tuh harus bisa mencari sesuatu positif tuh nih, biar kita bisa terhindar dari godaan dunia gitu. Jadi kan kata orang itu kita tuh harus mencari teman yang baik. Jadi kita tuh bisa menular kebaikannya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa godaan kita di dunia itu berat banget, coba deh kita cari teman-teman yang bisa membawa pengaruh baik buat diri kita gitu. Insya Allah. Oke, itu ya. Jadi kita harus tegas sama diri sendiri untuk melawan godaan-godaan itu tadi ya. Dan salah satu orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak itu pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan. Jadi beruntunglah teman-teman, Allah pilih untuk Allah gerakan ya hatinya untuk terus datang ke majelis-majelis. Ya enggak, Imo. Jadi kita harus bersyukur ya, teman-teman. Jadi itu ya, Imo. Iya benar. Oke. Nah, terus kadang ya, Imo ngerasa nggak sih setelah bulan Ramadan ini, jadi ngerasa kayak, aduh kok dunianya dominan lagi gitu. Bener, bener loh. Terus sempat mikir sebenarnya apa sih yang dicari di dunia ini sampai kadang suka mikir kayak gitu ya Wani. Bener, iya teman-teman juga pernah ngerasain nggak sih kayak eh, udah kecapean nih, sampai akhirnya kita tuh baring kayak, ya Allah apa sih yang yang aku cari gitu, kok sampai secapek ini. Bener. Apalagi Astagfirullah. kalau misalnya udah capek sama kerjaan ya, kayak ya Allah sebenarnya apa sih yang aku cari di dunia ini, nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, makanya Imo dan teman-teman sekalian ya. Jadi kita tuh harus ada target, harus ada visi misi ataupun tujuan. Kadang tuh kalau Oni dulu ya, dulu sebelum Oni mengkaji Islam, cuma gimana ya? Tujuannya tuh hanya sebatas dunia itu. Pengen sukses, pengen kaya raya, misal pengen eh, berpendidikan sampai gini-gini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah sampai pada titik itu, terus so what? Apalagi gitu? Apalagi yang bakal kita gimana ya kayak kalau misalnya udah sampai di titik itu bakal kayak biasa aja sebenarnya teman-teman. Nah jadi kita harus punya mimpi ataupun tujuan yang nggak sebatas itu saja, nggak sebatas dunia aja, tapi kita punya mimpi yang sampai tujuan akhir kita yaitu akhirat. Jadi teman-teman Oni dan teman-teman tim titik nol yang lainnya selalu diingatkan sama guru Oni bahwasanya tujuan terbesar cita-cita seorang perempuan itu adalah menjadi ibu peradaban. Karena kalau misalnya anak keturunan kita nih, baik yang lahir dari rahim kita ataupun tidak ya, maksudnya dari hasil didikan kita, itu bisa menolong agama Allah, maka kita juga bakal berimpact dapat pahalanya. Dan inilah tujuan akhirat. Nah, jadi cita-cita terbesar seorang perempuan itu adalah mencetak peradaban, peradaban terbaik. Karena ada salah satu bisyarah yang belum belum terlaksana ya, Imo dan teman-teman. Waktu itu kan Rasul bilang ada dua gitu ya, ada Konstantinopel yang sekarang itu adalah Turki, dan ada lagi yang belum tertakluk. Itu adalah Itali. Nah, jadi semoga anak keturunan kita yang bakal menaklukkan itu semua. Nah, itu jadi cita-cita terbesar kita tuh gitu. Jadi gimana caranya kerja kita, belajar kita, itu kita niatkan ke gitu. Biar kita tuh punya banyak ilmu untuk sharing ke anak-anak kita, ke orang-orang yang di bawah didikan kita, gitu. Itu ya, teman-teman. Nah, balik lagi ke tadi ya. Kadang kita ngerasa kayak, aduh kok dunia ini mendominasi lagi setelah bulan Ramadan. Terus gimana sih caranya biar kita tuh menyeimbangkan itu, ya? Karena Allah sendiri pun eh, selalu bilang ya dalam ayat-ayat Al-Quran,
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tuh harus fokus kepada akhirat, tapi kita nggak boleh ninggalin dunia. Jadi salah juga kalau misalnya kita fokus ibadah aja, terus kita belajar belajar yang lain enggak gitu. Terus kalau misalnya seorang laki-laki dia fokus sholat aja, kajian aja, tapi nggak nyari nafkah buat keluarganya. Jadi kita nggak boleh ini ya, maksudnya gini, tujuan tujuan kita yang fokus utama tuh memang akhirat, tapi kita nggak boleh meninggalkan dunia juga. Nah gitu. Terus gimana caranya biar kita tuh seimbang? Jadi teman-teman kita bisa memprioritaskan yang wajib. Terkadang misalnya kita ada kerjaan-kerjaan ya, atau ngerjain sesuatu. Kadang kita ngerasa kayak, ah ya udahlah bentar, nanggung nanggung nanggung, nanti dulu lah sholatnya, nanggung. Nah padahal sebenarnya itu tuh bisa di stop kalau misalnya itu nggak urgent banget, itu bisa di stop gitu. Udah stop dulu, sholat dulu. Nah jadi kita tuh harus ada disiplin diri gitu biar kita seimbang. Jadi kita harus memprioritaskan yang wajib. Nah kayak tadi ya kata Imo, eh, puasa Syawal itu kan sunnah. Terus puasa untuk mengkodok puasa kita yang lewat karena kita sebagai perempuan ada masa haidnya, itu adalah wajib. Nah, jadi kita harus mendahulukan dulu yang wajib, baru ke sunnahnya. Jadi kita harus memprioritaskan yang wajib nih, biar kita seimbang antara dunia dengan akhirat tadi. Ya. Nah, kemudian kita harus eh, bukan menyisihkan waktu sih, tapi kita harus membuat waktu khusus. Kalau menyisihkan itu kan kayak waktu sisa ya. Masa ibadah ibadah yang nantinya bakal penentu akhirat kita bakal di mana itu kita sisihkan, kita buat waktu sisa. Tapi kita harus ada waktu tertentu nih. Kita harus mengalokasikan waktu. Oke, setelah subuh aku harus gini 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 untuk misalnya harus baca Al-Qur'an, harus ini itu gitu. Nah, jadi harus kita mengalokasikan waktu. Jadi, nah teman-teman, kalau bisa tuh ada semacam tracker gitu loh. Jadi kalau teman-teman ya, kalau teman-teman mau spreadsheetnya, jadi on itu ada spreadsheet eh, semacam kayak to-do list harian sama sama spreadsheet tracker. Kalau teman-teman mau, jadi dia tuh udah kayak ada rumusnya gitu loh. Ada rumusnya, udah Oni masukin rumus-rumusnya. Kalau misalnya teman-teman mau, bisa apa PC Oni ya, nanti Oni kasih linknya gitu. Jadi ada tracker-tracker. Nah, itu tuh bisa teman-teman buat misalnya jam segini sampai jam segini aku mau baca Al-Qur'an, jam segini sampai segini aku mau sholat ini gitu misalnya. Nah, boleh ya? Mau ya? Oke, nanti Mbak Putri bisa PC Oni ya di apa namanya di chat WA. Oke, nanti Oni kasih spreadsheetnya. Karena itu tuh sebenarnya mahal loh guys kalau misalnya beli ya. Itu kan dari luar negeri ya kalau yang referensi Oni itu 160 ribuan. Jadi Oni coba buat sendiri, tapi dengan tutorial di YouTube tuh. Jadi teman-teman bisa nanti chat Oni aja ya kalau mau. Nah, terus ya, selain kita mengalokasikan waktu, kita harus menjadikan aktivitas sehari-hari kita tuh sebagai ibadah. Nah, ingat ya teman-teman, syarat ibadah itu adalah niatnya benar karena Allah, kemudian yang kedua sesuai dengan syariat. Jadi mau teman-teman kerja, mau teman-teman kuliah, atau ada yang masih sekolah, itu harus meluruskan ya niatnya karena Allah. Maksudnya niatnya karena Allah tuh gini, kita melakukan sholat duha bukan karena kita pengen rezeki kita lancar, bukan, tapi karena Allah yang nyuruh. Karena Allah yang nyuruh, ya udah kita lakuin. Kayak misalnya majikan sama yang bantu-bantu rumah misalnya gitu kan, yang bantu-bantu rumah karena majikannya nyuruh nyuci piring ya udah dia lakuin gitu. Nah jadi kita tuh kan serba lemah, serba terbatas gitu, karena kita tahu Allah itu maha tinggi dan itu sudah naluri kita ya, kita pasti mencari sesuatu yang kita kultuskan. Jadi karena Allah nyuruh itu kita lakuin gitu. Jadi niatnya harus benar dan tata caranya juga harus sesuai dengan syariat. Nah jadi pekerjaan kita, eh, belajar kita di sekolah ataupun di kuliah itu harus kita niatkan untuk ibadah, jadi nggak sia-sia, jadi nggak sia-sia. Dan teman-teman juga harus kajian tuh harus banget sih. Di contoh lah Imo juga sering ya ikut kajian, harus ikut kajian. Jadi seminggu sekali harus ada waktu untuk kajian. Kalau Oni ya, ini kebiasaan ya, sharing sama teman-teman. Kebiasaan yang Oni bentuk sekarang adalah Oni mengusahakan setiap hari harus ada yang masuk ke otak Oni. Entah itu dari podcast, entah itu dari bacaan buku, entah itu dari diskusi sama orang lain yang bisa meningkatkan keimanan kita. Gitu. Karena tadi tujuan kita adalah cita-cita terbesar kita sebagai seorang wanita adalah untuk menjadi ibu peradaban. Kita harus banyak ilmu untuk sharing ke orang-orang yang ada di sekitar kita dan untuk anak-anak kita itu kan. Nah, jadi itu teman-teman biar seimbang ya. Jadi Oni ulangin lagi, kita harus
prioritaskan yang wajib, kemudian kita harus mengalokasikan waktu untuk kita ibadah, terus kita harus menjadikan aktivitas kita sehari-hari sebagai eh, ini ya, sebagai ibadah kita. Aktivitas kita sehari-hari diniatkan untuk ibadah dan tata caranya harus sesuai dengan syariat. Terus kita harus ikut kajian gitu. Masa dalam waktu 1 minggu 2 jam aja kita nggak mau sih gitu. Jadi harus dialokasikan ya teman-teman. Nah itu jadi gitu Imo dan teman-teman semuanya. Gimana caranya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Masya Allah. Baik, Oni. Selain itu juga, Oni kita juga harus bisa menjaga nih semangat ibadah kita setelah bulan suci Ramadan. Jadi, untuk teman-teman yang pengen menjaga semangat ibadahnya setelah bulan suci Ramadan itu, kalian mungkin bisa, kayak yang kita bilang awal tadi, bisa melakukan amalan-amalan sunnah gitu ya. Tapi tetap harus yang diprioritaskan itu yang utama terlebih dahulu. Terus juga yang kedua, kalian bisa memperbaiki tata cara sholat kalian yang baik dan benar, bagaimana biar sholat kalian khusyuk gitu. Jadi kan bisa benar-benar harus bisa memahami arti bacaan yang kalian baca gitu. Terus juga yang dibilang tadi, kalian bisa mempersiapkan tracker gitu ya untuk rencana ibadah-ibadah kalian yang pengen kalian lakukan biar bisa tertata rapi gitu. Misalnya jam 3 kalian tahajud gitu. Jadi kan bisa buat di tracker itu, berarti di jam sekian kalian mau buat, oh aku mau baca Al-Quran biar hari ini aku ada Imo suaranya baca kecil. satu juz ini jelas nggak? Ya ya jelas. Mungkin bisa dikerasin lagi nih. Iya, soalnya lagi di rumah sakit ini nggak bisa Oh ya besar-besar Allah. suaranya. Masya Allah. Ya maaf ya. Lanjut lanjut lanjut. Lanjut yang ketiga, selain dari tracker itu kalian bisa ngikutin kajian online gitu atau misalnya daerah rumah kalian itu ada kajian secara offline kalian bisa ikutin tuh atau misalnya takut nggak ada teman nggak apa-apa teman kalian bisa ikutin aja gitu biasanya kalau kita ikut kajian itu suka dapat teman baru gitu. Apakah suaranya terjelas Ani atau kecil? Kecil. Jelas jelas tapi agak kecil. Ya soalnya nggak enak besar besar ya. Ya ya Allah. Oke lanjut ya. Jadi untuk menjaga semangat ibadah tadi ya gitu kalian harus benar-benar bisa mengimplementasikannya dengan baik gitu teman-teman harus disusun dengan rapi gitu mungkin dengan cara chapter yang ini bilang tadi jadi biar bisa terencana dengan baik. Iya. Ya jadi tadi Oni dengar ini ya. Teman ya. Salah satu biar kita semangat ibadah ya. Imo. Halo Imo. Jelas nggak suaranya? Ya kedengeran. Benar. Jadi kita tuh harus bisa cari teman yang membawa pengaruh baik buat kita. Jadi biar bisa semangat gitu untuk beribadah. Ya Masya Allah. Ya ya. Lingkungan itu penting banget ya Imo ya. Buat kita jadi lebih baik ya. Nah, teman-teman kita doain juga karena Imo sekarang lagi di rumah sakit. Mama ya yang lagi dirawat. Iya benar. Masya Allah. Keren ya. Walaupun masih lagi nunggu di rumah sakit, tapi masih bisa mengalokasikan waktunya untuk dakwah. Masya Allah. Kita doain semoga Mama Imo segera sembuh ya. Segera Allah sehatkan kembali jiwa dan raganya. Amin. Tuh. Gitu ya teman-teman. Eh, Kata Imo, ketika kita ingin menjaga semangat ibadah, salah satunya itu kita harus eh, mencari lingkungan, mencari teman yang baik. Nah, terus juga kita juga bisa lebih semangat karena ini masih di bulan Syawal ya, Imo ya. Mm-mm. Karena masih ada vibes-vibes kemenangan. Nah, jadi bulan Syawal ini momen yang tepat banget. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir kalau Ramadannya kemarin itu lagi agak down. Ini masih ada Syawal nih. Gak apa-apa, Syawal gak ada kata terlambat.
ada Syawal ini kan masih ada momen-momen kemenangan, masih ada vibes-vibes. Ngerasa gak sih teman-teman kalau kalau Oni ya sama teman-teman Oni tuh misalnya kami belum makan gitu karena ada kerjaan kemarin bolak-balik gitu ya. Sampai jam berapa itu kami kami baru makan tuh malam. Jadi cuma makan mungkin risol satu gitu, baru makan lagi sekitar jam setengah enam. Itu kami nggak terlalu ngerasa lapar karena kayak masih vibes puasa. Nah, jadi vibes-vibes itu kayak masih ada vibes Ramadan kan. Nah, gitu. Jadi ini momen yang tepat banget untuk kita memulai lagi. Jadi teman-teman jangan khawatir. Karena tadi ya, kata Imo kita ada puasa Syawal. Nah, puasa Syawal ini teman-teman bisa ngelakuin selama 6 hari. 6 hari. Nggak harus berturut ya. Nggak harus kayak dari Senin sampai Sabtu nggak. Kalau misalnya memang berhalangan, misalnya mau Senin sampai Kamis, udah itu mau lanjut lagi Senin Selasa, nggak apa-apa. Nah, dan kalau bisa diutamakan dulu yang kodok puasanya tadi, gitu ya. Kodok puasanya, kalau udah baru Syawal. Nah, terus jadi ketika bulan Syawal ini kita tuh ibaratnya bisa kayak nampel kekurangan-kekurangan kita selama Ramadan. Terus kita bisa ngelanjutin kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakuin gitu. Nah, jadi tadi kita harus nge-track juga ya, harus ada trackan yang enak dilihat mata. Gitu. Jadi kita bisa nge-track nih, oh ibadah rutin kita udah oke belum, kita udah istiqomah belum di Al-Quran, baca Al-Qurannya, kita bisa memperbanyak puasa-puasa. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin puasa, kita tuh masih vibes puasa loh perut kita, jadi nggak kaget. Nah, bisa tuh nanti, mungkin setelah ini kita bisa membiasakan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, karena nggak terlalu kaget kan perut kita, karena baru aja bulan puasa kemarinnya. Tuh. Itu sih ya ketika bulan Syawal ini bisa jadi momen kita untuk memperbaiki diri juga gitu Imo. Nah, Masya Allah, baik Oni. Tadi Oni menjelaskan tentang memanfaatkan momentum di bulan Syawal ya. Nah, teman-teman, kita juga bisa mengatasi rasa malas dan putus setelah semangat ditinggal di bulan Ramadan. Jadi, kita itu kalau misalnya udah ngerasain malas tuh, kita harus ingat tujuan kita beribadah tuh buat apa sih sebenarnya gitu. Jadi, perasaan kita malas beribadah tuh, kita tuh jadi semangat gitu. Oh, aku sholat tuh karena aku pengen jumpa sama Allah, pengen ngadu sama Allah, pengen mengeluarkan fokus aku sama Allah gitu. Jadi setiap kali kita malas itu rasa malas kita itu jadi hilang seketika gitu. Terus juga mungkin kalian bisa juga memperbanyak lagi amal-amal soleh yang lain, mungkin seperti membantu orang lain, menjalin silaturahmi sama banyak orang gitu ya. Kan itu juga salah satu cara untuk mengatasi rasa malas dalam beribadah gitu. Terus juga kalian bisa coba nih untuk mencoba baca Al-Quran walaupun cuma 1 ratus apa yang apa teman-teman, ada progres setiap harinya. Kita nggak bisa tuh pengen dalam 1 hari itu langsung baca 10 juz atau 15 Aisyah, karena setiap orang itu punya prosesnya masing-masing untuk berubah gitu. Jadi terkadang kita sebagai manusia ini punya tahapan tersendiri untuk mengatasi rasa malas dalam beribadah gitu. Gimana Imo? Benar nggak nih? Iya kedengeran gimana gimana? Beneran ya. Hmm. Terus mungkin teman-teman juga bisa ikutin ibadah-ibadah yang lainnya gitu ya, seperti tadi kayak ikut kajian gitu, mencari circle yang positif biar rasa malas dalam beribadah kalian itu hilang gitu. Karena kan terkadang kalau misalnya kita tuh punya teman yang bisa mengajak kita hal kebaikan, itu biasanya kita jadi semangat untuk beribadah gitu. Biasanya kita suka gitu, misalnya kalau misalnya udah sama semua itu kayak nanya sama teman, kita ada info kajian nggak gitu, biar rasa malas kita tuh hilang gitu, jadi semangat lagi buat beribadah gitu sih. Mungkin ada tambahan gitu dari Oni. Terkait dengan rasa malas atau futur ya. Iya, setuju sih sama Imo tadi. Karena kita tuh butuh lingkungan untuk eh, menekan rasa futur itu tadi. Nah, Oni juga kalau misalnya mulai futur, mulai malas, Oni minta guru Oni marahin. Jadi gak apa-apa marahin aja. Ini kadang suka ditegor gitu. Entah itu masalah masalah
pekerjaan atau masalah percintaan atau apa, tolong ditegur Mbak gitu kata Oni. Dia nih suka kena marah juga gitu. Teman-teman, nah, makanya itu teman-teman harus punya teman dan harus punya guru agar ada orang yang apa ya, memantau. Nah, karena kan kadang manusia tuh kadang suka eh, apa keluar jalur atau apa gitu. Jadi harus ada yang ngingetin. Benar kata Imo tadi, setuju sih. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, gimana nih teman-teman? Ada yang mau bertanya nggak? Ada mau Silakan, Mbak. sharing juga? Nah, gimana? Gimana? Oke, Mbak Rindu. Mbak Rindu nih, Imo. Boleh silakan Mbak Rindu. Boleh on mic. Oh ya, boleh diperkenalkan ya Mbak Rindu domisilinya di mana? Assalamualaikum Oni. Waalaikumsalam. Emang ini Bella sebenarnya. Oh, Mbak Bel. Ih, Lanjut Mbak, kirain orang baru. enggak. Ini mau minta pendapat aja sih dari mungkin ini kepanjangan ya atau gimana gitu. Tapi dari penjelasan Oni sama Imo ini eh, menjadi apa ya kayak menjadi muhasabah sendiri karena ngerasa menurun gitu nih. Eh, bukan ya kayak apa ya kayak semangatnya itu beda. Ini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Dengeran, Mbak? Mbak. Eh, Jelas ya. Ini kayak menurun, semangatnya hilang. Terus apalagi teman-teman yang biasanya ikut kajian juga kayak udah satu persatu itu kayak udah mulai menghilang. Jadi ngerasanya kayak sendiri gitu loh nih. Apalagi kalau kita sendiri itu kan agak susah ya kan. Kalau misalkan pengen taat itu. Tapi di saat teman-teman itu punya pengen kayak menjauh gitu, hmm, alasannya itu macam-macam. Kayak mungkin ada yang pengen istirahat, ada yang pengen libur kayak gitu. Nah, puncaknya itu kayak ngerasa eh, mirip-mirip kayak mereka gitu nih. Jadi kayak semangat untuk bisa dibilang semangat untuk belajar itu udah kayak menurun gitu loh nih yang aku rasain. Karena eh, ada satu hal yang juga nggak bisa aku jelasin secara mendalam. Eh, Kayak men- sedikit apa ya, itu tuh bikin aku tuh kayak ngerasa menarik diri dari semua orang gitu. Ini jatuhnya kayak curhat ya. Oh, Gak apa-apa, kita kan sesama perempuan yang suka curhat. oke. Maaf ya. Nah, itu kayak menarik diri itu kayak apa ya maksudnya nggak mau interaksi lagi sama orang kayak gitu ya. Padahal dulu tuh di sebelum Ramadan tuh kayak semangat banget itu eh, belajar bareng-bareng kayak gitu ya. Tapi sekarang tuh ada satu hal yang dikit kayak udah deh berhenti dulu kayak gitu. Berhenti kayak di situ tuh kayak merasa ini jati diri itu kayak bukan jati diri ya tapi kayak kehilangan arah. Aku tahu tujuan kayak gitu ya. Tujuan kita kan akhirat. Tapi setelah Ramadan berakhir tuh kayak tiba-tiba ngerasa eh, setelah dipikir-pikir kayak ngerasa bukan Bella yang dulu kayak gitu. Kayak ngerasa eh, ada hal yang eh, kayak menjadi diri orang orang lain kayak gitu loh nih kayak misalkan pengen terlihat tapi bukan kayak Bella kayak gitu. Bella yang sebenarnya jadi kayak ngerasa kok jati dirinya udah berubah ya kayak gitu. Ini bukan aku kayak gitu. Nah,
itu tuh bikin kayak ngerasa eh, nggak semangat kayak ikut kajian kayak gitu ya. Kajian tuh maksudnya kayak nggak tahu ya, bingung juga kayak ini beneran nggak gitu, kayak ngerasa eh, apa ya, pun nggak mau diketahui sama orang, kayak menarik diri gitu. Jadi bingung sama diri sendiri ini, kayak masih punya tujuan apa enggak, kayak gitu, tujuan akhirnya itu masih dipegang atau enggak. Jadi bingung, bingungnya itu di situ, karena ada hal yang memang apa ya, eh, bisa dibilang tuh menyedihkan. Ikut apa ya, keinget terus kayak gitu dengan kayak itu tuh bikin merasa eh, nggak mau itu terjadi kayak gitu. Ini mungkin keikhlasan juga ya, ini gimana caranya kita tuh supaya bisa ikhlas melepaskan, karena mungkin ada rasa pengen tapi mungkin itu nggak terbaik gitu. Nah itu dulu dia nih, gimana sih menurut Tony, apa sih yang harus aku lakukan kayak gitu. Insya Allah. Berarti sekarang kondisinya lagi pengen menarik diri ya Mbak Bella ya? Iya, kayak nggak mau interaksi sama orang, kayak nggak mau apa ya, banyak-banyak orang itu tahu. Makanya kayak ikut kajian itu pakai, misalkan eh kalau di sini ya, nggak tahu kalau depannya itu kayak udah jarang ikut kajian, mau istirahat dulu. Biasanya kan kayak bikin story gitu ya, tapi sekarang tuh udah kayak eh berhenti aja dulu kayak gitu. Kayak ngerasa itu tuh bukan ku kayak gitu. Eh, Insya Allah. Sebelumnya makasih banyak ya Mbak Bella, karena ketika Mbak Bella ingin menarik diri, tapi ada perasaan pengen pengen berubah ya. Nah itu patut diapresiasi dulu gitu, karena banyak loh orang-orang di sana yang mungkin ngerasa kayak, udah aku mau stop dulu ikut kajian, mau stop dulu mendalami Islam dan keterusan sampai akhirnya mungkin ada yang lepas hijab dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya masih terbesit di hati Mbak Bella untuk gimana caranya kembali. Dan kita harus memahami dulu ya bahwasanya ketika kita ngerasa kayak pengen stop dulu, itu sebenarnya wajar. Itu kondisi yang wajar karena manusia itu ada titik jenuhnya. Ada titik jenuhnya. Tapi ketika kita istirahat itu nggak boleh lama-lama. Jadi mungkin bolehlah istirahat semacam kayak sehari, 2 hari, 3 hari, oke. Tapi kalau misalnya udah keterusan, berarti harus ada eh, yang dievaluasi dari diri kita. Karena terkadang ya, antara ketaatan dan kemaksiatan, dia nggak bisa berjalan secara bersama-sama, tapi akan ada salah satu yang menonjol. Nah, maka dari itu ya, Oni selalu dinasehatin, kalau misalnya ada masalah, jangan sampai kita nggak ikut kajian. Jadi Oni kan ada kajian seminggu sekali ya, Mbak Bella dan teman-teman semuanya. Kalau misalnya kami udah nggak ikut kajian rutin itu, gitu ya, kami dikatakan sakit. Orang ini sakit. Maksudnya eh, keimanannya lagi sakit nih, gitu. Nah, jadi tolak ukurnya gitu. Kalau misalnya kita ada masalah, kemudian kita menjauh dari dakwah, kemudian kita menjauh dari menuntut ilmu agama, maka kemungkinan besar masalah kita tuh bakal berputar kayak benang kusut. Jadi dia bakal semakin keruh gitu, semakin keruh. Kadang tuh misalnya gini ya, misalnya kita lagi skripsian deh gitu. Lagi skripsian, lagi pusing-pusing dengan dosen, tapi kita memutuskan untuk oke aku stop dulu dakwah, aku nggak mau ikut kajian-kajian dulu, aku mau fokus di skripsi. Percayalah, skripsinya itu bisa jadi malah lebih terbengkalai. Karena itu udah pengalaman Oni dan teman-teman di sekitar Oni juga gitu, Mbak Bella. Ini contoh satu case aja nih, terkait yang skripsi tadi. Nah, sedangkan ya, ini dialamin sama guru Oni juga, Musrifah Oni. Jadi beliau itu skripsian pernah ya. Dan juga, enggak, beliau itu mau tes tes bahasa Inggris. Jadi salah satu syarat kelulusannya adalah tes bahasa Inggris. Beliau pada saat itu bisa dibilang ya, kemampuan bahasa Inggrisnya itu gak sepandai teman-temannya. Tapi ketika itu, beliau diamanahkan banyak sekali di dunia dakwah ya, diamanahkan sebagai penanggung jawab ini, itu. Beliau nggak melepas amanah itu. Beliau tetap fokus ke sana, dan beliau belajar
bisa dibilang seadanya karena waktunya tuh mepet-mepet gitu ya. Waktunya tuh bener-bener kayak sedikit banget untuk waktu belajar. Tapi ketika beliau eh, tetap memprioritaskan dakwah, memprioritaskan Allah, lihat apa yang terjadi, teman-teman. Ternyata keesokan harinya, ketika beliau tes bahasa Inggris, di mereka apa? Beliau dengan teman-temannya itu kan ikut kelas les gitu ya. Dan yang lulus cuma guru oni itu. Percaya nggak percaya keajaiban Allah. Yang lulus, yang nilainya di atas ambang batas itu cuma teman teman oni itu tadi, which is guru oni itu tadi. Karena usianya lebih muda, lebih muda dari oni 1 tahun. Eh, jadi teman-temannya yang kemampuan bahasa Inggrisnya di atas dia, gak ada yang lulus, cuma dia yang lulus, cuma beliau yang lulus. Jadi itu ya, ketika kita mengalami suatu kesulitan, kita merasa kayak lagi down-downnya, jangan pernah melepaskan Allah dalam hidup kita. Jangan pernah menomorduakan Allah. Semakin kita memprioritaskan Allah, insya Allah masalah itu bakal selesai. Gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita hidup tanpa Islam, dipastikan hidup kita akan sengsara. Kita walaupun misalnya kita bergelimang harta, tapi hati kita tuh nggak tenang. Jadi ketika Mbak Bella atau teman-teman di sini dan juga Oni merasakan sebuah masalah ataupun kita lagi down-downnya, nah yang harus kita lakukan adalah kita harus semakin rajin harusnya. Semakin rajin untuk ikut kajian, semakin rajin untuk bertanya kepada guru. Nah gitu. Jadi nggak apa-apa istirahat, tapi jangan lama-lama. Karena kalau kita ada masalah kemudian kita menjauh, kita akan semakin pusing dengan masalah itu sendiri. Jadi nggak ada masalahnya. Nah, jadi salah satu resep juga ya dari Guru Oni kalau misalnya kita ada masalah, maka yang harus kita lakukan adalah teman-teman perbaiki sholat kita. Karena sholat kita itu mencerminkan bagaimana hidup kita. Kalau sholat kita ada yang nggak benar, baik itu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, maka kemungkinan besar masalah-masalah kita juga akan banyak gitu yang memusingkan kita. Kalaupun misalnya kita udah benar nih sholatnya, tapi tetap ada masalah, tapi ketika kita menanggapinya tuh bakal lebih baik gitu, lebih tenang gitu. Jadi em, Mbak Bella berarti PR-nya adalah Mbak Bella harus ada teman secara offline, karena beda tuh teman online dan offline tuh beda. Harus ada teman yang benar-benar bisa kerangkul kita secara nyata nih. Kemudian juga harus ada gurunya tadi, harus ikut kajian yang rutin banget, yang pembahasannya tuh tek 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 gitu, ada kelanjutannya. Nah gitu, itu dari Oni ya. Gimana dari Mbak Bella, ada tanggapan nggak? Iya sih, ini kayak uh, harus ada temen kayak gitu ya. Tapi ada sih waktu itu coba karena udah menikah dianya, akhirnya dia ikut suaminya di kayak sendiri aja gitu. Karena teman-teman yang biasanya itu belum kayak mendalami banget apa belajar Islam kayak gitu. Jadi ngerasa mungkin uh, tutupnya itu karena merasa sendiri kayak gitu. Nah, di offline pun kayak sedihnya itu teman-teman yang biasanya, di online maksudnya, itu yang biasanya muncul, itu kayak ngerasa tiba-tiba satu persatu udah mulai menghilang kayak gitu. Jadi ketika mereka ngasih alasannya, itu kayak, oh bener juga ya kayak gitu. Kepikiran kayak gitu. Dan satu hal lagi kayak kemarin itu yang bikin pengen apa ya pengen pengen menjauh dari kayak bisa bilang kayak dunia gitu ya itu ngerasa ada eh, apa ya ngomongnya itu enggak enak kayak ngerasa beda aja kayak gitu kayak ini bener nggak ya niatnya kayak gitu karena ini hmm, ini salah juga sebenarnya tentang perasaan juga sih ini kayak kita kan wah, perempuan kan maksudnya eh, dikasih perasaan juga kan gitu sama lawan jenis kayak gitu. Jadi ada hal yang bikin kayak ngerasa ini eh, apalagi kami kami kan satu ini juga kayak gitu sih sering berkomunikasi juga. Jadi kayak ngerasa
benar nggak ya niatnya udah lurus kayak gitu. Nah, gimana sih Oni kayak kita tuh apa ya, kayak meluruskan niat gitu, belajarnya itu memang karena Allah. Karena saya tuh ngerasa udah kayak eh, bingung aja kayak gitu. Niatnya di dalam hati itu memang karena Allah, tapi kan bisa jadi nih, bisa jadi tanpa sadar, tanpa disadari itu niatnya udah berubah gitu. Jadi bukan karena belajarnya bukan karena Allah, tapi karena eh, pengen pengen dilihat dia, ataupun pengen cari perhatian dia, ataupun pengen apa namanya cari validasi dari dia kayak gitu. Tapi dalam hati tuh kayak bukan bukan ini bukan karena dia kayak gitu. Nah, apa sih deh yang harus kita lakukan dengan perasaannya mungkin dalam diam kayak gitu. Apa dalam diam gimana, Mbak? Ya, dalam diam kayak misalkan eh, apa sih punya perasaan kayak gitu. Jadi kan kita nggak barbar kayak gitu kan ngomongnya kayak gitu loh. Nggak, maksudnya nggak menunjukkan rasa suka kita gitu ya? Iya, Oh, oke. Berarti pertanyaannya tadi itu gimana caranya biar kita bisa meluruskan niat yang terkadang misalnya kita ikut kajian ada orang yang mungkin menarik perhatian kita dan gimana cara kita ngontrol itu ya? Hmm. Kalau iya, kalau dari Oni, ketika rasa itu mulai ada, jadi teman-teman ya, kita sebagai perempuan kita harus punya prinsip nih. Prinsip yang harus kita tanamkan ya kalau dari diri Oni, ketika rasa suka itu udah kayak melebihi rasa suka, rasa kagum, misalnya ini kagum nih gitu. Kagum kan masih wajar ya. Maksudnya mungkin itu bisa jadi inspirasi kita. Tapi kalau misalnya itu udah naik level ke sini gitu, kita coba tekan lagi. Nah, cara menekannya adalah menghindar dari orang tersebut. Jadi putus komunikasi, menghindar, kalau bisa diblok. Kemudian apa ya? Kalau misalnya mau berhubungan sama dia, nggak mau ya nggak mau lah secara langsung melalui orang lain aja dan sebagainya. Jadi apalagi kalau misalnya kita melihat si lawan jenis itu, mungkin lawan jenis itu juga tertarik sama Mbak Bella gitu misalnya. Nah itu malah jadi apa ya? Kayak semacam ujian yang berat banget ya, karena sama-sama suka nih situasinya gitu. Nah caranya itu tadi harus batasi komunikasi. Kalau misalnya bisa belajar dari orang lain, belajar dengan orang lain. Itu ya. Jadi harus tegas-tegas karena dikhawatirkan kalau misalnya keseringan ngelihat beliau, misalnya Mbak Bella, jadi takutnya nambah muncul perasaan-perasaan cinta itu gitu. Jadi harus di itu sih dibatasi ya, dibatasi komunikasinya. Kalau bisa jarang-jarang ngelihat tentang dia, mungkin kepikiran setiap hari pun masih iya mungkin ya. Tapi seiring berjalannya waktu, walaupun kepikiran rasanya tuh berbeda. Yang mungkin awalnya rasanya tuh kayak kecintaan banget, lama-lama mungkin masih terfikir, tapi perasaannya udah biasa aja. Nah, itu tadi. Kemudian gimana caranya kita mengontrol apa namanya perasaan tadi? Kalau kalau Oni ya dengan dimarahin guru tadi sih, dimarahin guru. Eh, nggak boleh, maksudnya tuh gini ya. Ketika kita memikirkan seseorang secara alam bawah sadar, kita tuh bakal menarik orang itu ke sekitar kita. Nanti mungkin ketemu di apa kebetulan-kebetulan yang nggak kita kira, misalnya kayak gitu. Makanya kita harus berusaha untuk coba oh enggak gitu gitu dan minta pertolongan sama Allah ya, minta pertolongan sama Allah, minta doa sama Allah untuk dijaga hati ini. Gitu. Terus juga tadi ya Mbak Bella, kalau misalnya Mbak Bella ngerasa teman-teman Mbak Bella mulai mulai gugur satu persatu, ada yang menikah atau ada dengan alasan-alasan lain, Mbak Bella bisa diazamkan setiap hari atau setiap sholat 5 waktu atau setiap Mbak Bella keinget gitu ya, sesering mungkin Mbak Bella minta aja sama Allah, ya Allah pengen punya teman hijrah yang bisa membersamai, ya Allah pengen punya teman hijrah yang bisa membersamai, diulang ulang 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 terus. Dan Mbak Bella juga minta guru ya, harus minta guru juga, maka insya Allah dalam waktu dekat Allah bakal em, mengabulkan itu. Jadi kalau misalnya hambanya meminta, apalagi meminta hal yang baik gitu ya, masa Allah nggak mau mengabulkan? Pasti Allah akan mengabulkan dengan cara yang terbaik menurut Allah. Jadi boleh diazamkan setiap hari, diminta sama Allah setiap hari. Kita lihat nih, berapa bulan ke depan, kira-kira gimana? Apakah Allah udah kasih atau gimana? Kalau Oni sih nunggunya, eh Oni mungkin pernah ya ngerasa kayak, aduh kok nggak ada teman untuk hijrah, kok nggak ada guru untuk hijrah. Tapi hanya sebesar
sebatas itu aja, nggak dapat. Tapi ketika Oni sangat-sangat meminta setiap hari, Oni minta, ya Allah minta guru yang sesuai dengan idealisme aku gitu. Karena terkadang kita kan guru cocok-cocokan ya, ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, idealisme Oni ini terkadang agak tinggi. Jadi ketika Oni mulai minta setiap hari, minta terus dalam waktu 3 bulan, Oni dipertemukan dengan guru yang sampai sekarang jadi guru Oni. Nah, jadi diminta secara serius, minta teman, minta guru, minta minta dijaga hatinya, minta ketaatan, insya Allah nanti Allah kabulkan. Gitu, Mbak Bella. Gimana? Ini masih boleh belum Boleh, menanggapi lagi boleh. atau dibatasi waktunya? Boleh, kita masih ada waktunya. Atau teman-teman yang lain ada yang mau bertanya dulu nih sebelum dilanjut ke Mbak Bella. Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand aja. Nanti eh, boleh disampaikan ya. Selagi belum ada yang bertanya, boleh Mbak Bella kalau mau tanya lagi. Atau kalau Imo mau menambahkan, boleh langsung aja ya Imo. Gimana Mbak Bella? Di ini yang waktu itu di bulan setelah Ramadan, setelah Lebaran atau waktu Ramadan kayak gitu ya, lupa di akhir-akhir itu kayak kepikiran gini Oni. Kan aku ini kan maksudnya hijrah nih ya dari yang belum berhijab kayak berhijab gitu. Jadi waktu itu kayak ya ini di bulan Ramadan, di akhir 10 hari terakhir Ramadan itu kan teman-teman eh, namanya juga alumni-alumni gitu kan ada yang ngelakukan apa yang begitu loh nih. Nah, itu waktu itu teman-teman itu teman-teman waktu SD bikin bukberan. Nah, biasanya sebelum itu sebelum belajar agama mendalam itu kalau diajak itu aku selalu ikut kayak gitu ya aku selalu ikut. Tapi setelah belajar agama aku kayak menghindar gitu karena kan ada istilah ya. Jadi kita kan dilarang buat eh, campur baur gitu. Akhirnya aku gak ikut dan di situ di SMP pun alumni alumni SMP pun ikut bukeran di aku juga ngikut tapi di sisi lain kayak eh nggak tahu ya kenapa itu tiba-tiba kayak merasa rindu gitu nih rindu kayak pengen kayak dulu rindu kayak oh, apa ya dulu kan hijab lilitan gitu loh di leher. Nah, terus tiba-tiba kayak harus menutup dada. Terus dulu tuh nggak pernah pakai gamis, sekarang pakai gamis kayak gitu ya. Jadi nggak tahu ya kenapa bayangan aku waktu itu ngerasa mereka yang teman-teman alumni itu yang cewek-cewek pada cantik-cantik di pandangan aku ya. Eh, Kok mereka kayak keren ya hijabnya dililit kayak kelihatan lebih cantik gitu. Nggak tahu kenapa pikiran kayak gitu. Terus ngerasa kayak tiba-tiba pengen kayak gitu nih kayak dulu aku juga kayak gini loh kayak gitu tapi sekarang eh, jadi kayak apa ya udah nggak kayak gitu jadi ngerasa ada yang terhalang kayak gitu ya jadi di situ tuh kayak sempat merasa sedih apalagi eh, ada yang ini kan kayak mereka tuh semuanya eh, terlihat ini nggak tahu ya kenapa pandangan aku tuh merasa cewek-cewek yang berhijab lilitan kayak gitu itu lebih terlihat cantik dibanding ini maaf ya cewek-cewek yang berhijab syar'i kayak gitu di pandangan aku waktu itu jadi karena ngerasa ada pengen balik lagi kayak gitu nah di sisi lain kayak masuk mengusahakan diri nggak boleh kayak gitu nggak boleh karena lengah dikit bisa balik lagi kayak gitu sebenarnya karena waktu itu waktu awal-awal pun pernah pengen eh, ada rencana pengen lepas hijab lagi kan 3 kali itu rencananya wah, pengen lepas hijab gitu waktu dulu karena enggak apa ya
sebenarnya nggak ada hubungannya juga sih sama masalah. Maksudnya kan masalah-masalah kewajiban-kewajiban gitu kan Oni. Tapi ngerasa nggak tahu kenapa orang-orang itu mungkin karena didoktrin apa-apa yang aku lihat itu setiap masalah itu selalu dihubungin dengan kewajiban kayak gitu. Tiba-tiba ada orang yang bermasalah buka hijab kayak gitu ya. Terus ada orang yang ini lepas apa lepas gamisnya kayak gitu diganti dengan pakaian yang biasa. Jadi yang ngerasa ah kayak iman ini tuh naik turun apalagi kalau misalkan kita memang nggak kajian gitu ngerasain juga sih kalau nggak kajian 1 minggu itu atau kosong apa terus futur kebangetan kayak gitu ngerasanya kayak gitu jadi gimana sih nih kalau misalkan kita di saat eh, kayak ingat masa lalu yang kita anggap menarik perhatian kayak gitu dulu juga kayak eh, apa ya menjaga pergaulan dengan nggak nggak friendly sih maksudnya tapi kayak akrab kayak gitu ya akrab tapi nggak friendly ke banyak itu juga ada kayak gitu jadi kayak lebih sekarang lebih menjaga menjaga diri dan itu tuh jujur kayak ngerasa ada rindu-rindunya gitu Oni jadi kayak bingung ini harus gimana kayak gitu nah menurut Oni gimana. Oke, Masya Allah ya. Bagus banget pertanyaan-pertanyaannya. Jadi yang pertama yang ditangkap tadi, Mbak Bella tanya gimana kalau misalnya kita tuh ngelihat orang-orang kayak sebenarnya iya sih, iya ya. Kalau framing sekarang ya, orang yang kayak wanita karir yang banyak uang itu identik dengan hijab iket ya, kerudung iket. Terus orang-orang yang cantik, yang wangi itu biasanya kerudung yang mungkin eh, rambutnya ada kelihatan atau yang diikat tadi itu ya biasanya kayak lebih framingnya tuh lebih oke. Sedangkan orang-orang yang kerudungnya lebar mungkin bisa dibilang tidak wangi atau berantakan atau mukanya kusam dan sebagainya gitu. Kayak misalnya anak-anak rohis juga kan katanya anak-anak rohis itu kalau yang cowok identik dengan wibu bau bawang katanya gitu. Nah, teman-teman, ketika kita melihat fenomena ini ya, yang memang sudah sering orang memframing seperti ini, kita bisa melihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi ketika kita melihat yang seperti ini, bisa jadi sebenarnya Allah tuh lagi nunjukin ke kita dan lagi ngasih amanah ke kita. Jadi ketika kita ngeliat kayak gitu, berarti, oh berarti Mbak Bella dan mbak-mbak yang ada di sini, tugas kita adalah kita harus eh, apa ya menerobos menerobos framing tadi. Maksudnya kita harus harus apa ya memecahkan framing yang tadi. Yang awalnya orang tuh mikir oh kerudung yang panjang itu orang yang nggak wangi dan sebagainya. Berarti kita harus coba merawat diri kita agar pandangan orang ke Islam itu baik. Jadi kita rawatlah diri kita, bukan kita bermake up, tapi kan ada yang namanya skincare. Tuh, gimana caranya wajah kita tuh agak cerah, bukan untuk dipandang orang gimana, tapi untuk agama kita sendiri gitu. Maksudnya biar orang tuh melihat Islam, Islam tuh kan bersih, identik dengan bersih. Kita harus well dressed, terus juga kita harus apa ya, at least jangan bau lah gitu, jangan bau. Kemudian kita harus rapi orangnya. Nah, mungkin ketika kita melihat fenomena seperti itu, Allah tuh sedang menyiratkan suatu pesan bahwasanya berarti tugas kamu nih, tolong tolong diputarbalikkan ya, tolong dibenarkan framingnya bahwasanya Islam itu nggak seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Allah pengennya kita tuh kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita keluar, kita juga harus well dressed, teman-teman. Maksudnya kita harus berpakaian rapi, bersih, nggak bau, terus juga kalau bisa warnanya yang yang bagus gitu ya, yang bagus. Maksudnya nggak nabrak-nabrak, misalnya kayak ijo, ijo, ijo yang gimana gitu, misalnya merah-merah ngejreng gitu, jangan sampai kayak gitu. Karena untuk agama kita sendiri ya, biar agama kita dipandang dengan baik sama orang-orang, biar kita bisa mematahkan stigma tadi. Jadi orang-orang yang mungkin orang-orang yang kaya, orang-orang yang eh, kehidupannya layak, bagus, ada juga loh yang pakaian itu syar'i. Gak semuanya yang dililit. Nah, mungkin itu tugas kita. Allah tuh pengen kita yang menjadi pelopornya gitu. Kemudian tadi Mbak Bella bilang terkadang ngerasa kayak pengen balik ke masa lalu gitu ya. Pengen jadi kayak orang-orang seperti itu ya. Nah, sebenarnya itulah letak ujiannya ya teman-teman. Ketika kita kayak ngelihat orang lain tuh kok bisa ya mereka tuh kayak kelihatan lebih cantik, lebih lebih bisa berekspresi,
dengan pakaian mereka seperti itu. Sebenarnya kita tuh juga bisa, teman-teman. Tapi eh, kita lakukan itu untuk suami kita nanti. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita pengen kayak orang-orang pakai make up, kemudian hijabnya diikat, kayak kelihatan lebih fashionable dan sebagainya, ketika mereka pastilah ada niatan pengen dia cowok, pengen pengen bagus lah di mata cowok. Tapi setelah cowok itu memuji kita, terus apa? Ya udah biasa aja gitu. Nah, jadi eh, udah itu tuh kayak kesenangan sesaat dan nafsu sesaat aja gitu. Sedangkan kalau misalnya kita berhias diri untuk suami, itu dapat pahala dan menyenangkan suami dan memang itu udah halal buat kita gitu. Jadi nggak apa-apa, rasa itu wajar, tapi nanti kita kita arahkan ke arah yang benar. Kalau misalnya Mbak Bella memang sudah siap menikah, menikahlah dan nanti berhiasnya depan suami aja gitu. Bisa kok pakai yang fashionable. Kalau mau hijab cekek depan suami juga oke, nggak apa-apa gitu. Kan nggak dilihat orang lain. Kalau misalnya mau coba-coba gitu ya. Nah, makanya kita harus mengurus diri itu tadi ya, skincarean tadi. Itu sih. Yang pergaulan-pergaulan tadi eh sebenarnya bisa tetap bisa sih kumpul sama mereka, tapi seperempuanan aja. Kalau ada laki-lakinya nggak usah. Kalau ada seperempuanan aja bisa kumpul lagi gitu. Dan tadi kita harus cari lingkungan baru lagi yang bisa bisa dibilang menggantikan ya teman-teman kita yang mungkin ketika kita berada di sana kita tuh ngerasa agak toksik atau kita ngerasa iman kita jadi turun gitu. Itu sih Mbak Bella gimana? Tapi kan ini nyari apa circle itu yang baru atau lingkungan baru itu kan nggak gampang ya Oni. Hmm. Itu selama pencaharian kita Hmm. harus lagi apa menjauh pun kan nggak mungkin kan Oni kayak pernah pernah nggak sih kayak dengar istilah kayak gini Oni eh, teman dapat teman lama dapat teman baru teman lama dilupakan kayak gitu. Hmm. Jadi gimana sih karena misalkan meskipun toksik tapi mereka yang selalu ada di samping kita kayak gitu. Jadi kan bingung kalau mau melepas kalau mau melepas rasa nggak enakan itu ada. Tapi Hmm. kan nggak dilepas kitanya yang apa yang agak gimana gitu. Hmm. Nah, jadi selama pencarian kita tuh kita harus gimana gitu. Hmm. Ya, selama pencarian, eh gini ya, dengan teman-teman yang lama mungkin bukan berarti kayak putus komunikasi banget, tapi tetap berinteraksi. Cuman yang awalnya mungkin kita lama bisa 5 jam, itu bisa 1 jam aja gitu. Karena tadi ya antara dua, entah kita yang terwarnai atau kita mewarnai. Kalau misalnya memang masih mau di lingkungan yang lama, Mbak Bella harus pastikan bahwasanya aku yang harus mewarnai mereka gitu. Mbak Bella yang ajakin mereka sholat, Mbak Bella yang ingetin mereka terkait kerudung syar'i dan sebagainya, diusahakan terus gitu. Jadi selama masa pencarian itu tetap jaga silaturahmi dengan mereka. Tapi kalau misalnya memang membuat iman Mbak Bella turun, sedikit lebih sedikit ya dikurangin kayak durasinya gitu. Kemudian yang paling penting adalah ketika kita ingin memulai sesuatu, ingin menginginkan sesuatu, mindsetnya dulu. Kalau kata guru On itu yakin dulu, yakin yakin yakin. Kayak misalnya Oni eh biasanya suka pulang malam, pengen di hari itu ya Allah pengen hari ini tuh tolong jangan pulang malam gitu. Yakin dulu, yakin ya Allah pasti bisa 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 Allah pasti bantu. Dan ternyata nggak pulang malam pada hari itu. Nah jadi eh, yang harus kita lakukan, yang harus Mbak Bella lakukan adalah yakini dulu, oke, aku pasti akan dapat teman yang bakal membersamai aku, yang nggak toksik, yang bisa membuat keimanan aku bakal naik gitu. Yakin, Allah pasti bantu, Allah pasti pertemukan. Yakin dulu. Jadi kalau misalnya kita yakin, maka secara nggak sadar ya, kita tuh bakal menarik keyakinan itu jadi kenyataan. Nah, jadi jangan bilang kayak aduh bisa nggak ya gitu. Jadi kalau misalnya kita ragu bakal sulit tuh. Jadi kita harus yakin dulu, yakin bakal dapat. Nanti insya Allah akan Allah tunjukkan. Diiringi dengan perbaikan ibadah juga ya Mbak. Itu. Ya, paham Oni. Alhamdulillah. Makasih ya Oni. Maaf kalau banyak tanya. Insya Allah. Apa-apa bagus. Berarti itu masih menunjukkan kalau Mbak Bella itu masih Mbak Bella yang Oni kenal. Alhamdulillah ya. Oke. Eh, dari Imo ada tambahan nggak atau teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi?
Imo, halo Imo. Halo, kayaknya dari Imu nggak cuma deh cukup karena yang Eoni jelasin udah cukup jelas banget. Ya, Masya Allah. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalaupun belum ada dan terpikirnya nanti boleh disampaikan di grup ya. Dan Oni kembalikan ke Imo. Silakan Imo. Baik, Masya Allah. Nggak kerasa ya ini udah hampir jam 10 sharing kita pada malam hari ini. Masya Allah, ternyata teman-teman masih pada semangat walaupun ini udah hampir jam 10. Baik, Oni. Mungkin kayaknya kita cukupkan aja kali ya, Oni ya. Karena udah nggak ada lagi yang mau bertanya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya bisa langsung tutup aja. Baik, teman-teman. Ibu sama Oni mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir untuk sharing pada malam hari ini. Semoga sharing yang kami berikan pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Baik Oni, mari kita melafazkan hamdalah, Alhamdulillah. Amin. membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha Teman-teman, terima kasih banyak buat yang udah gabung. See you di sharing selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Makasih banyak teman-teman semuanya. Kalau mau split chat tadi boleh PC Oni ya. Dadah, assalamualaikum. Makasih Imo. Terima kasih Kak Oni, maaf kalau saya masih banyak kekurangan. Ya, mohon maaf ya. Kepada Allah kami juga mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.